Finalis MPL Filipina menjadi penutup daftar tim terakhir yang akan mengisi slot di M5 World Championship. Dan ternyata, banyak sekali plot twist yang terjadi kepada tim-tim perwakilan M5. Apa saja itu? Mari kita bahas. Ya, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video pertama mengenai tim-tim yang sudah mendapatkan tiket ke M5 untuk fase grup dan wildcard. Dan kita akan melengkapi keseluruhan daftar tim yang akan bertanding di M5. Oke, yang pertama ini kita buka dari MPL Indonesia yang mengisi 2 slot. Onyx Esports. Onyx Esports kembali menjadi juara untuk ketiga kalinya berturut-turut di MPL Indonesia. Sekaligus dari kemenangan ini juga membuat mereka menjadi tim yang paling banyak mendapatkan juara MPL sebanyak 5 kali. Kekuatan roster Onyx Esports saat ini juga dinilai menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara di kejuaraan M5 World Championship. Geek Fam Indonesia. Ya, tim Geek Fam Indonesia berhasil menjadi tim kuda hitam untuk di MPL ID Season 12. Dengan adanya sosok Baleski dan masuknya 2 pemain baru yaitu Marky dan Nael, mereka akhirnya pertama kali membawa Geek Fam ke Grand Final dan mewakili Indonesia di kejuaraan M-Series. Dan plot twistnya di MPL Indonesia ini adalah tim RRQ, di mana mereka digadang-gadang akan ke M5, malah mereka menjadi bulan-bulanan di babak playoff kemarin. Pas di babak upper bracket melawan tim Geek Fam, ya tim RRQ awalnya sempat mimpin lah dengan skor 2-0. Tapi nggak tahu kenapa ya mereka malah dibalikin lah sama tim Geek Fam dan kena reverse sweep dengan skor 3-2. Dan sebaliknya, tim RRQ yang ketemu BTR di lower bracket juga malah dibuat nggak berkutik dan nggak ada perlawanannya sama sekali dengan skor 3-0. Padahal kita tahu di atas kertas tim RRQ juga selalu menang di babak regular season dari tim Bigetron. Selanjutnya, 2 slot dari MPL Filipina. AP Brand. Ya, setelah absen di kejuaraan M3 dan M4, kini AP Brand kembali berhasil menjadi juara untuk kedua kalinya dan kembali mencatatkan nama mereka menjadi perwakilan Filipina di kejuaraan M5. Blacklist Internasional. Tim Blacklist kembali untuk ketiga kalinya di turnamen M-Series setelah sebelumnya mereka hadir di kejuaraan M3 dan juga di M4. Meskipun tanpa kehadiran sosok P-Wise, kedatangan 2 pemain baru yang menggantikan posisi mereka juga mampu membuktikan kesuksesan Blacklist untuk lolos ke kejuaraan M5 World Championship. Plot twistnya di MPL Filipina ini terjadi kepada tim Echo, di mana mereka menjadi tim terkuat selama di babak regular season, tapi perjalanan mereka di akhir regular season juga harus terseok-seok dan terbawa sampai ke babak playoff. Memang sempat ada drama yang terjadi di dalam internal Echo. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung cek lengkapnya di sini. Next, yang ketiga ini dari MPL Malaysia. Tim Homeboys. Tim Homeboys berhasil mencetak sejarah baru di MPL Malaysia season ke-12 dengan mendapatkan juara untuk pertama kalinya dan menjadikan mereka sebagai perwakilan Malaysia di M5 mendatang. Nggak bisa dipungkiri, ada 3 pemain dan 1 analis dari Indonesia yang berkontribusi atas keberhasilan tim Homeboys. Tim SMG Malaysia. Ya, sebagai juara kedua di MPL Malaysia season ke-12, mereka pun akan menjadi perwakilan Malaysia di M5 nanti. Namun, mereka juga harus kembali bertarung di fase wildcard untuk mendapatkan tiket ke babak grup M5. Plot twist di MPL Malaysia ini terjadi kepada 2 tim sih. Pertama, RRQ Malaysia yang mendominasi di babak regular season malah bernasib sama kayak seperti tim RRQ lah yang dari upper bracket terus diturunkan ke lower bracket dan dipulangkan. Terus yang kedua ini tim Todak sih, yang kita tahu nih mereka juga selalu lolos ke M-Series, malah kali ini mereka juga gagal total di babak regular season dan di babak playoff-nya. Jadi ya cukup disayangkan aja gitu ya, sang ikon dari Malaysia yaitu tim Todak harus absen. Next, kita pindah lagi ke MPL Singapura. Tim Flash. Tim Flash berhasil menjadi juara di MPL Singapura season yang ke-6 dan menjadi perwakilan Singapura di M5 World Championship. Bisa dibilang untuk di season ini, tim Flash juga mencatatkan nama mereka sebagai juara baru di MPL Singapura setelah 3 musim terakhir dikuasai oleh tim RSG SG. Dan plot twist di MPL Singapura ini di momen final kemarin sih, di mana tim RSG yang udah jelas-jelas bisa menang ya kan, tapi perihal 1 hit doang malah jadi blunder dan kalah. Nah,
Buat kalian penasaran bagaimana momen blunder dari tim RSJJ, ya kalian juga bisa langsung cek video gua yang ini. Selanjutnya dari MPL Kamboja, tim Siusun. Ya, tim Siusun berhasil keluar sebagai juara di MPL Kamboja setelah mereka mengalahkan tim CPU Gaming dengan pertandingan yang sangat sengit dengan skor 4-3. Kemenangan dari tim Siusun juga membuat mereka kembali menjadi juara setelah dari sisa 1 lalu, dan tentunya menjadi perwakilan Kamboja untuk kedua kalinya setelah absen di M4 kemarin. Plot twist di MPL Kamboja ini mungkin tim CPU Gaming lah yang menjadi tim terkuat selama di regular season, bahkan mereka juga mampu membantai tim Siusun dengan skor 2-0. Tapi anehnya pas di babak playoff kemarin ya tim CPU ini kayak dapat nasib sial gitu ya, karena ya mereka dikalahkan 2 kali oleh tim yang sama yaitu tim Siusun di upper bracket sama di final dengan hasil yang sangat sengit ataupun tipis. Next kita pindah ke kawasan lain yaitu MENA, Triple Esport. Ya, Triple Esport merupakan tim baru yang bergabung di season ini. Dan buat kalian belum tahu, roster dari Triple Esport adalah roster yang sempat mewakili Arab Saudi di ISF kemarin, dan mereka juga mendapatkan posisi ketiga. Falcon Esport. Tim Falcon Esport menjadi juara kedua dan mereka pun hanya mendapatkan slot ke fase wildcard yang akan berlangsung di Malaysia nanti. Padahal di satu sisi, tim Falcon Esport juga digadang-gadang akan menjadi juara dan perwakilan di babak grup di M5. Tapi nyatanya ya semuanya sudah berbeda. Nah, plot twist di MPL MENA ini adalah tim juara bertahan mereka sih, yaitu tim OQP yang harus didiskualifikasi dari playoff karena masalah kelalaian manajemen tim mereka. Selanjutnya untuk yang ketujuh, ini dari kualifikasi Regional Chase, yaitu MCC season kedua yang mendapatkan 2 slot. Tim Neospool. Tim Neospool kembali berhasil menjadi juara, dan bisa dibilang ini ketiga kalinya tim Neospool menjadi perwakilan untuk Regional Chase seperti di M1, di M3, dan sekarang di M5. Umbrella Squad. Ya, sebagai juara kedua, tim Umbrella Squad pun hanya mendapatkan slot ke fase wildcard yang dimana mereka akan bertanding lagi untuk memperebutkan tiket ke babak grup M5. Selain itu, gue menemukan ada fakta menarik dari tim Neospool, di mana pelatih mereka yaitu Fly Solo merupakan pemain Filipina yang pernah menjadi pelatih di tim PUBG Esport MDL dan pendekar Esport MDL Indonesia. Dan yang terakhir ini akan kita tutup dari Turki, tim Fireflux. Ya, tim Fireflux berhasil mendapatkan back-to-back champion di turnamen MTC. Dan bisa dibilang tim Fireflux ini adalah tim yang paling mendominasi selama playoff. Bahkan mereka bisa membantai Nexuria di final dengan skor 4-0. Padahal tim Nexuria ini terbilang cukup kuat lah selama di babak regular season kemarin. Selain itu ada fakta menarik sih yang gue temukan dari tim ini, di mana dua pemain mereka yaitu Alien dan Paranoid adalah dua nama yang selalu menjadi juara di kualifikasi Turki dan lolos ke M Series dimulai dari M3, M4, dan di M5 kali ini. Jadi bisa dibilang dua pemain ini juga cukup berkelas dan mempunyai nama di regional Turki. Oke, jadi itulah tim-tim yang akan berjuang untuk memperebutkan titel juara di edisi kali ini. Dan menurut kalian region mana nih yang kira-kira akan mendominasi di kejuaraan M5 nanti? Atau akankah ada tim kuda hitam baru yang muncul seperti di turnamen-turnamen sebelumnya? Mungkin kalian bisa berikan prediksi kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika kalian suka nonton gua kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!